Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wa nahana 'anil ittiba'il hawa. Ashhadu an la ilaha illallah Rabbuna al-Karim al-Malikul Aliyyul A'la alladzi amarna bi ikramil ulama. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa syafi'ana Muhammadan abduhu wa rasuluhu fa innahu khairul wara. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa maulana Muhammadin sahibi syafa'atil uzma wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil jazaa, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, taufik, hidayah dan inayah sehingga kita bisa dapat berkumpul pada siang hari ini di majelis yang mulia ini. Kita berharap mudah-mudahan Allah ridha kepada kita sehingga Allah ampuni seluruh dosa-dosa kita, orang tua kita, nenek kita, anak cucu kita, guru-guru kita, keluarga-keluarga kita, dan seluruh dosa kaum muslimin dan muslimat. Diampuni zahir batin seumur hidup, dan Allah kabulkan segala hajat-hajat kita, baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan keharibaan junjungan kita baginda Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat, kerabat dan seluruh pengikut beliau hingga hari kiamat. Jamaah majlis zikir wa ta'lim musalla al-ummi yang kita sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah Ta'ala atas segala nikmat-nikmatnya, baik nikmat zahir, nikmat badan kita, Allah beri pakaian, Allah beri minum, Allah beri makan kita. Kita sangat berhajat kepada nikmat-nikmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun yang paling kita syukuri adalah nikmat nisbah batin kita, nisbah hati kita, nisbah ruh kita. Allah Ta'ala beri kepada kita nikmat taufik dan hidayah sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini, kita berzikir bersama-sama di sini. Ini merupakan nikmat yang besar. Al-hidayah ni'matun 'azimatun la tusawiha ni'matun ukhra. Hidayah ini adalah nikmat yang sangat besar yang kadangkala menyamai akan nikmat itu hidayah oleh nikmat-nikmat yang lain. Nikmat yang besar. Kita di sini berdoa mudah-mudahan kita sehat panjang umur dan mudah-mudahan di dalam taat dan ibadah. Dan kita berdoa mudah-mudahan diluaskan rezeki sehingga Allah Ta'ala mudahkan kita untuk berbagi-bagi dan Allah mudahkan kita qawatullah umroh haji. Amin, amin ya rabbal alamin. Ini hidayah ini penting. Lamunnya orang itu sugih, dapat hidayah, duitnya itu digunakannya di jalan Allah, digunakannya untuk ke tempat-tempat yang baik, digunakannya untuk membantu pembangunan langgar, masjid, majelis-majelis taklim. Inya mengadakan peringatan Maulid Nabi, peringatan Isra Mi'raj, peringatan haul Saisaman diadakannya. Inya sugih berduit digunakannya ke tempat yang baik. Tapi lamunnya inya berduit cuman karena dapat hidayah, mulah panggung juga inya, mulah panggung di kampung, mulah panggung inya. Cuman nang diundangnya artis Indrok Serilan.
nang bebayanya tuh nak kelihatan sarang dato. Ya kan? Maka orang di kampung itu mulah panggung, kadanya nang nahap kayu mulah rumah bang. Kadang papan-papannya kan ranggang-ranggang. Iya, nang kanan-kanan rami di bawah panggung. Kuning. Habuk. Ya. Sekalinya ada lawas disintari oleh satpam. Bapak nih. Oma melihat satpam, tahambur kanan-kanan bukaan. Tahambur. Sekalinya kada lawas, satpamnya nang hilang di bawah panggung terlihat. Itu satpam bungang katanya. Nah, di dalam momentum akhir tahun menuju awal tahun ini barangkali bila kita paulan. Sudahlah malam tadi minum susu. Sudah malam ini pulang ya. Ingat akan yang bagusnya itu minum susu murni. Nah, lain susunya murni, susu asli artinya. Tapak bulan ya kan. Sama kayak kita nih nah. Kita akhiri tahun kita dengan tahun yang baik, kita awali dengan tahun yang baik. Harapan mudahan hari-hari seterusnya setahun dan tahun-tahun berikutnya lebih baik lagi. Tapak bulan sama kayak kita di awal malam bulan Muharram, malam pertama disuruh meminum susu. Tapak bulannya nampak mudahan setahunan di dalam nikmat, di dalam keberkahan. Bolehkah tapaul? Apa? Ada boleh. Tapaul itu adanya berkat. Kita tapaul di sini memakai benar. Nah kayak kita rajin mengadakan mahal sesaman baca manakib wali di anda kerajin naba tapai harapan naba mudahan hajat tercapai. Tapaulan katanya di anda ki lakatan naba kan tujuannya supaya ilmu nang didapat rezeki mudahan berikit. Nah, dan daki pulang rajin apa kopi pahit lawan kopi manis. Itu pelajaran daripada orang-orang Tuhan bahari melajari lawan anak cucu. Artinya di dalam kehidupan ini bisa kadang manis, bisa kadang pahit. Lalu ditambahi banyu susu lawan banyu putih. Artinya apa? Hadapilah kehidupan ini dengan hati yang bersih dan pikiran yang jernih. Nah, ya bila apa orang-orang Tuhan bahari sama kayak nini bahari ulihi sidin cucu anak sidin untuk beranak sekalinya ulihi cucu kebinian lalu diambil sidin tambuni cucu sidin ini ditanam sidin di bawah pohon asam. Jadi jangan anak mah karena bapian menanam tambuni cucu pian ng babinian ini di bawah pohon asam. Kata papa enak kayak sidin tapak ulang mudahan cucu kunang babinian ini kena gananya kayak asam. Jadi lemunya inya lewat di hadapan lelakian titik liung rong melihatnya. Tapak ulang orang bahari lemunya lelakian jadi antar di bawah pohon yang gana-gana emang kuat-kuat supaya taguh biar harus main bola. Tapak ulang. Nah jadi inilah kita saat ini berada di momentum akhir tahun menuju awal tahun. Dari tahun 1445 Hijriah menuju ke tahun 1446 Hijriah. Pacang berpindah. Taruh lagi berpindah kita. Nah artinya apa? Dari sini mudahan kita berhijrah juga. Hijrah dari apa? Hijrah daripada asalnya jahil menjadi berilmu. Hijrah asalnya kada baik menjadi lebih baik. Yang asalnya baik mudah-mudahan jadi lebih baik. Yang asalnya hati rigat mudahan hati bersih. Amin ya rabbal alamin. Ini adalah di sini kita belajar dulu tentang asal usul tahun Hijriah. Asal usul kalender Hijriah. Ini adalah memang di dalam satu tahun itu ada 12 bulan. Allah Ta'ala sudah menetapkan di dalam satu tahun itu ada 12 bulan. Inna iddatash syuhur indallah 12 syahran fi kitabillah. Yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum.
bahwasanya bilangan 1 tahun itu ada 12 bulan. Sudah Allah tetapkan mulai apabila semenjak Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi. Nah kemudian pulang di dalam 1 tahun itu kan ada 12 bulan. Kalender ini terbagi kepada 2 macam. Nah, kalender ini terbagi kepada 2 macam. Kalender atau tahun. Nah, ada kalender syamsiah, ada kalender qamariyah. Nah, kalender syamsiah ini ialah kalender menurut perhitungan matahari. Nah, peredaran matahari yang disebut dengan tahun Masehi. Adapun tahun qamariyah, kalender qamariyah ini menurut peredaran bulan. Ia yang disebut dengan tahun Hijriyah. Nah, kenapa tahun ini disebut dengan tahun Hijriyah? Kenapa? Kenapa tahun ini jadi disebut dengan tahun Hijriyah? Kita belajar dulu tentang asal usul tahun Hijriyah. Ini adalah di zaman Nabi Muhammad, kalender Islam itu belum ada lagi. Kalender lagi awal tahun, akhir tahun di zaman Nabi Muhammad kada. Bahari yang ada atas nama berdasarkan kejadian. Ada ngarannya Amul Fil, ada ngarannya Amul Huzun, kada ada istilah awal tahun, akhir tahun. Di zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pun belum ada lagi kalender Islam. Apabila adanya kalender Islam ini di zaman Khalifah Umar Ibn Khattab. Setelah Khalifah Umar Ibn Khattab menjabat 4 tahun, disitulah diresmikan kalender Hijriyah. Nah, lalu kenapa asal usul jadi diadakan kalender Islam? Ini adalah kisahnya nangkai ini. Di zaman Sayyidina Umar Ibn Khattab itu agama Islam menyebar luas luar biasa. Islam semakin luas luar biasa. Lalu datang sahabat Nabi Muhammad, ada yang mengatakan Sayyidina Abu Musa al-Ash'ari datang kepada Khalifah Umar Ibn Khattab. Wahai Khalifah, telah datang kepada kami surat, nah isinya suruhan pian untuk digawi di bulan Sya'ban. Nah suratnya nah, cuman wahai Khalifah kami ini bingung. Ini suruhan mengasan Sya'ban pabila? Sya'ban nang lewat semalam kah? Sya'ban nang tahun akan datang nih kah? Kada ada tahunnya, ada dia. Apalagi bahari pengiriman surat itu kada kayak ini. Kita nyaman ada JNT, JNE, ada HP, tinggal telepon, tinggal SMS selesai. Bahari mengirim surat itu berunta, berkuda, kadang cepat, kadang terlambat, ngalih. Nah datang wahai Khalifah, nah surat suruhan pian nah kepada kami, suruhan kasar digawi di bulan Sya'ban, cuman kami bingung Sya'ban pabila? Sya'ban yang lewat semalam kah? Sya'ban akan datang kah? Kita harus bisi tahun. Lalu dengan kecerdasan Sayyidina Umar Ibn Khattab, jadi kita ini harus memiliki tahun. Lalu beliau mengumpulkan sahabat-sahabat min kibarus sahabat, sahabat-sahabat utama, sahabat ulama-ulama sahabat, rapat Sayyidina Umar. Kayak apa nih kita nih umat Islam harus memiliki tahun sebagai rujukan umat Islam. Lalu oke, setuju pada ta'ala. Lalu yang terjadi perbedaan pendapat di sini apabila mulai tahun pertama kalender Islam. Lalu ada yang berpendapat, wahai Khalifah, nang kini aja nah, tahun pertama kalender Islam kita ambil dari momentum hari lahirnya Nabi Muhammad.
Kayak apa sahabat yang lain sekalinya ada yang kada setuju. Wahai khalifah, jangan. Lamunnya kita mengambil momentum tahun pertama kalender Islam berdasarkan hari lahir Nabi Muhammad, itu menuruti bubuhan kaum Nasrani. Soalnya kaum Nasrani mereka maulah kalender itu awal tahun pertamanya itu berdasarkan momentum hari lahirnya Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa al-Masih. Makanya kalender Syamsiah ini disebut dengan kalender Masehi, dinisbahkan kepada Nabi Isa. Berarti kita menuruti, sedangkan kita ditangati oleh Nabi Muhammad menuruti lawan agama sebelah. Sama aja kayak ulang tahun lah. Ulang tahun itu jangan menuruti agama sebelah. Betiup trompet, betiup lilin, pakai topi kerucut, itu gaya barat, itu tuh lain gaya Islam. Kita ditangati menuruti itu. Jadi pendapat ini ditolak. Kayak apa yang lain, adakah pendapat yang kini aja lah berdasarkan momentum hari wafatnya Nabi Muhammad? Oh, dan sahabat jangan. Namanya berdasarkan tahun wafatnya Nabi Muhammad, karena tahun setiap awal tahun umat Islam bersedih terus, hari kesedihan terus jadinya, maka pendapat ini pun ditolak. Lalu kemudian yang berpendapat Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali ini pintunya ilmu, orang alim luar biasa. Lalu ujar Sayyidina Ali, kini aja nah, kita ambil tahun pertama kalender Islam berdasarkan momentum hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Kenapa? Karena alasannya dari berkah hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah itu terjadi perubahan besar di dalam Islam. Ayo ingatlah bubuhan ikam. Ketika kita masih berada di Mekah, kita sembahyang ngalih, kita beribadah ngalih, lalu ketahuan kita disiksa, kita dihina, kita dicaci maki ketika di Mekah. Namun ketika kita hijrah dari Mekah ke Madinah, kita beribadah nyaman, kita hanya sembahyang nyaman, hukum-hukum Islam tegak di Madinah. Terjadi perubahan besar dengan sebab adanya hijrah. Kemudian alasan yang kedua, dengan sebab hijrahnya Nabi Muhammad ke Madinah, kota Madinah nang asal ngarannya kota Yathrib. Yathrib itu artinya kada baik, kada bagus. Lalu datang Nabi Muhammad ke Madinah, lalu berubah ngarannya, diubah Nabi menjadi Madinah Al-Munawwarah. Berubah ngaran kota. Kemudian pulang alasan yang ketiga, ketika datang Nabi Muhammad ke kota Madinah, apa yang awal-awal dilakukan Nabi? Selain Nabi Muhammad mengolah masjid, kan pertama kali Nabi datang ke Madinah itu Masjid Quba yang diolah Nabi. Mudahan kita beratakan sampai ke sana. Nah, lalu selain Nabi Muhammad mengolah Masjid Quba, Nabi Muhammad mempersaudarakan sahabat-sahabat yang di Mekah dengan sahabat-sahabat yang di Madinah. Dipersaudarakan Nabi Muhammad sahabat-sahabat Muhajirin dengan sahabat-sahabat Ansor. Bahkan ialah orang Madinah sendiri, suku Khazraj dengan suku Aus yang asalnya puluhan tahun berperang berkelahi, datang Nabi Muhammad ke kota Madinah, dipersaudarakan oleh Nabi Muhammad. Terjadi perubahan besar luar biasa dengan berkat hijrahnya Nabi Muhammad ke kota Madinah. Jadi sahabat bagus ini bagus. Ya kah? Lalu pulang wahai Sayyidina Ali, bulan apa yang pertama di dalam tahun Islam? Bulan mulai bahari sudah ada, Muharram, Safar, Rabiul Awal sudah ada. Bulan apa permulaan? Ramadan kah? Rajab kah? Atau apa? Kita ambil bulan Muharram, permulaan bulan Islam. Kenapa jadi bulan Muharram? Karena di bulan Muharram inilah Nabi Muhammad pertama kali beliau hendak berhijrah. Memang inilah di bulan Muharram itu Nabi Muhammad kada berhijrah. Cuman disuruh Nabi Muhammad sahabat-sahabat berdahulu berhijrahan. Jadi di bulan Muharram itu sahabat-sahabat berhijrahan, ada yang secara terang-terangan, ada yang secara sembunyi-sembunyi, ada yang berombongan ya berhijrahan ke Madinah. Nah, Nabi Muhammad apabila hijrahnya ke Madinah, Nabi Muhammad keluar daripada kota Mekah itu di akhir daripada bulan Safar. Akhir bulan Safar. Beliau kada langsung ke Madinah, tapi pertama-tama beliau dulu menuju ke Gua Thur, ditemani oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Bermalam Nabi Muhammad di Gua Thur itu kurang lebih 3 hari 3 malam.
Setelah 3 hari 3 malam di Gua Hira, pada tanggal 2 Rabiul Awal, Nabi Muhammad berangkat dari Gua Hira menuju kota Madinah. Sampai Nabi Muhammad di kota Madinah pada tanggal 12 Rabiul Awal. Iya, Nabi sambut orang Madinah. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a apabila Nabi Muhammad datang tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi tahun kalender Islam yang pertama kita anggap adalah bulan Muharram. Mantap. Lalu setuju sebarataan. Lalu ditetapkanlah kalender Islam tahun pertama berdasarkan tahun hijrahnya Nabi Muhammad ke Madinah, dan ditetapkanlah tahun pertama adalah bulan Muharram. Nah, di sini ngaran Hijriyah. Nah, Hijriyah Hijriyah ini diambil daripada kata-kata hijrah. Nah, hijrah ini artinya berpindah. Berpindah. Nah, kita pun dari momentum awal tahun akhir tahun ini kita disuruh juga berhijrah. Nah, hijrah ini terbagi kepada dua. Ada hijrah hissiyah, ada hijrah maknawiyah. Nah, kita hijrahnya kena di maknawiyah sini. Nah, hijrah hissiyah ini artinya hijrah secara zahir. Hijrah berpindah dari tinggal di kampung anu kepada kampung yang lain. Itu ngarannya hijrah secara hissiyah. Nah, siapa awal-awal orang yang berhijrah? Di dalam sejarah awal-awal orang yang berhijrah itu yang pertama adalah Nabi Ibrahim. Yang pertama adalah Nabi Ibrahim. Kemana Nabi Ibrahim berhijrah? Dari kota Babilonia. Babilonia itu di Irak. Irak. Kemana hijrahnya? Ke kota Palestina. Ke kota Palestina. Nabi Ibrahim tinggal di Palestina. Makanya Palestina ini menjadi kota suci yang ketiga bagi umat Islam. Sampai Nabi Ibrahim meninggal di Palestina sendiri. Nah, kemudian yang kedua, orang yang berhijrah yang kedua di kalangan Rasul ialah Nabi Ismail. Nah, apabila nih ketika Siddiq lagi bayi, kemana hijrahnya? Dari Palestina menuju Mekah. Kan Nabi Ismail anaknya Nabi Ibrahim. Nah, dibawa oleh Nabi Ibrahim ke Mekah. Berdua berangkat. Kalau kisahnya Siti Hajar dengan Nabi Ismail bayi, kan kayak ini. Arab itu dulu asalnya di Yaman. Di Yaman asalnya Arab. Jadi di Yaman itu bahari ada suatu bendungan, ngarannya bendungan Ma'rif. Lalu bendungan Ma'rif ini jebol, terjadi banjir besar, dan karena Yaman karena lagi diisi bendungan sehingga terjadi kekeringan luar biasa, sehingga banyak suku-suku di Yaman itu mereka pindah untuk tinggal di lain. Macam-macam di mana-mana tinggal Arab tersebar. Lalu ada salah satu suku ngarannya suku Jurhum. Nah, suku Jurhum ini mereka pindah menuju ke arah utara Arab. Ini kan tidak Arab ini ada utara. Nah, ada utara, ada selatan, ada barat, ada timur. Nah, selatan ini Yaman, utara ini pembuahan Palestina, Suriah, Lebanon, Palestina, negeri Syam atau Syam. Nah, jadi pembuahan Yaman ini, suku Jurhum, mereka ini hijrah hendak ke arah utara, ke arah Palestina, ke
arah Syam. Nah, sedangkan Mekah ini andaknya di tengah-tengah sini nah. Nah, Mekah Madinah andaknya di tengah-tengah sini yang ngarannya Hijaz. Kenapa Mekah Madinah disebut Hijaz? Karena letaknya tengah-tengah antara selatan dengan utara. Nah, bertepatan dengan suku Jurhum, mereka berangkat menuju utara. Pas pakai imbai Nabi Ibrahim berangkat juga dari Palestina menuju ke Mekah, membawa Siti Hajar dengan Nabi Ismail bayi. Di ketika sampai Nabi Ibrahim diandak Siti Hajar dengan Nabi Ismail. Lalu Nabi Ibrahim pulang berguling ke Palestina. Lalu di ketika itu habis sudah bekal, lalu Siti Hajar naik ke Bukit Sofa, buka Bukit Marwah 7 kali bulik mencari banyu. Setelah 7 kali bulik, lalu keganangan lawan anak berbulik pulang melihat Nabi Ismail. Sekalinya dekat awak Nabi Ismail keluar banyu, alhamdulillah kawa minum di situ. Sekalinya banyunya ini keluaran tarus, lalu ditahan oleh Siti Hajar sambil berucap Zam-zam ya Mubarak, Zam-zam ya Mubarak. Dari situlah asal usul jadi dinamai dengan banyu Zam-zam. Jadi dinisbahkan kepada Nabi Ismail dengan Siti Hajar. Sekalinya sampai suku Jurhum tadi ke Mekah, lalu melihat burung, banyaknya burung di situ. Namanya burung banyak di situ, biasanya di situ ada banyu. Lalu kita kesanaan jadi suku Jurhum, kesanaan sekali jadi itu, sekali dasar bujur ada banyu, ada dua beranak, Siti Hajar dengan Nabi Ismail. Lalu mereka meminta izin untuk tinggal di sana. Jadilah di situ suatu perkampungan dan Nabi Ismail kawin lawan suku Jurhum. Ya, nah akhirnya terjadilah keturunan Nabi Ismail di Mekah situ. Nah, jadi yang kedua yang berhijrah adalah Nabi Ismail. Kemudian yang berhijrah yang ketiga ialah Nabi Muhammad. Kemana Nabi Muhammad hijrahnya? Dari Mekah ke Madinah. Nah, dari Mekah ke Madinah bersama-sama dengan sahabat. Mekah menjadi kota suci pertama di dalam Islam nomor 1, Madinah menjadi kota suci kedua. Kemudian yang ketiga ialah Palestina, Baitul Maqdis menjadi kota suci yang ketiga bagi umat Islam. Ini ngarannya hijrah hissiyah secara zahir. Atau kita umpamanya asalnya tinggal di hulu sungai, gue ini tinggal di Martapura, anak piang di sini, berusaha di sini, itu kan hijrah hissiyah ngarannya. Nah, kemudian yang paling penting bagi kita mungkin hijrah hissiyah ada lagi. Nah, yang paling penting bagi kita adalah hijrah maknawiyah. Apa hijrah maknawiyah? Hijrah nisbah bagi batin kita. Batin kita, hati kita. Apa hijrahnya? Hijrah daripada kebodohan kepada ilmu. Hijrah daripada kejahilan kepada berilmu. Hijrah daripada sifat-sifat yang kada baik menuju sifat-sifat yang baik. Hijrah daripada akhlak yang kada terpuji kepada akhlak yang terpuji. Hijrah daripada sifat yang sudah baik kepada yang lebih baik lagi. Hijrah daripada yang asalnya maksiat kepada ahli ibadah. Itu ngarannya hijrah secara maknawi ngarannya. Cuman nila jalan utama supaya kita ini kawa hati barasih, supaya kita kawa mendapatkan sifat-sifat yang terpuji, supaya kita ini rajin beribadah. Apa dasar utamanya? Ialah ilmu. Berarti di dalam momentum akhir tahun menuju awal tahun ini, yang paling utama kita untuk membaguskan diri ialah hijrahnya kita daripada kebodohan kepada ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan kita ketujuh hadir berdengar ilmu, ketujuh ke majelis-majelis ilmu. Amin ya rabbal alamin. Inilah ilmu ini penting ya. Ilmu ini penting. Kita ini seberataan ada diberi akal. Ya Allah, manusia ini seberataan ada diberi akal. Cuman apakah seberataan manusia diberi ilmu? Ternyata ada. Ini adalah di dalam kitab Nangaran Akal. Akal itu ada 1000 jumlahnya. Nah, akal itu adanya jumlahnya 1000.
Cuman dari 1000 akal ini dibagi jadi dua. Dibagi jadi dua, 9/10. Nah, 9/10. 9/10 dari 1000 berapa? 9 kali 1000 berapa? 9.000. 9.000 bagi 10. Hah? 9.000 bagi 10. 900. Ya kalau 900 Pak. Nah, 900. Nah, kan jadi bagi 2, 1000 bagi 2, ada 900, berarti sisanya 100. Ya Allah. Nah, 900 akal ini kemana menunjuk? Diunjuk kepada Nabi Muhammad. Makanya Nabi siapa yang paling pintar, yang paling cerdas? Jawabannya adalah Nabi Muhammad. Kemudian 100 akal ini Pak, ternyata yang 100 akal ini dibagi jadi 2 pula. Dibagi jadi 2, 9/10. Nah, 9 kali 100 berapa? 900. 900 bagi 10, 90. Berarti ada 90, ada 10. Ya kalau kan 100 bagi 2, 9/10-nya ada 90, ada 10. Nah, 90 akal ini kemana diunjuk? 90 akal ini diunjuk kepada hubungan para nabi-nabi dan kepada wali-wali. Nah, kepada para nabi-nabi, kepada para wali-wali. Sisa berapa? 10 akal. Nah, 10 akal ini kemana menunjuk? Ulun bertakon kita ini nabi ke wali kah? Nabi kada, wali kada. Nah, sisa 10 akal. Ternyata 10 akal ini bagi 2 ulang. 9/10. Nah, dari 10. Nah, 9 kali 10, 90. 90 bagi 10, hah? 1. Nah, 1. Berarti ada 9, ada 1. Ya kalau ada 9, ada 1. Nah, 1 ini, yang 9 ini kemana diunjuk? 9 akal. Ternyata 9 akal ini diunjuk kepada laki-laki. Laki-laki. Berarti satunya Pak diunjuk ke siapa? Kepian. Nah, kemudian cucuk nilai talak itu diunjuk kepada laki-laki. Kenapa? Karena akalnya terbanyak. Ini namanya akannya, namanya bebinian. Itu kebanyakannya ini berpikirnya itu mengambil keputusan sesuai perasaannya. Oh iya. Cuman nila kan lelakian diberi 9 akal ya. Bebinian diberi 1 akal. Ulun bahari nila sekolah di Telok Selong, di madrasah Sabilar Rosyad. Mulai ulun kelas 1 ibtida sampai kelas 6 ibtidaiyah, nang juara 1 tuh bebinian. Berataan mulai ulun kelas 1 ibtidaiyah sampai kelas 6 ibtidaiyah, nang juara 1 itu bebinian. Kemana lelaki nakal 9 ini? Kemana lelaki nakal 9 ini? Binian 1 aja akal, cuma juara 1 terus. Mana lelaki nakal 9 kuncitan berataan? Oh, sudah ganal anyar paham. Kenapa babinian itu bujur akalnya 1, cuman juara 1 harusnya. Babinian ini bujur akal 1, cuman dipakainya. Dibawanya belajar, dibawanya mutolaah, dibawanya mudzakarah, dibawanya mahafal. Sedangkan lelakian bujur akalnya 9, cuman isinya kelikir mereka. Abang isinya nambah kalayangan, kelikiran. Mandi di sungai kada sing ampian kada sampai biru dulu awak kanya naik. Ya kan? Kada dipakainya cocok hai. Nah, ini inilah ada ujar ulama. Al-aqlu idza tajarrada 'anil ilmi fa huwa dhaifun. Akal itu inya namanya kosong daripada ilmu. Berarti orang itu berakal. Cuman kada dipakainya, kada hakon ini berdengar ilmu, kada hakon. Padahal inilah gawian yang paling nyaman itu kada dengar sebenarnya kada lapah. Lamunnya gawian-gawian yang lain inilah batis sebagai gawi, berjalan aja batis bisa lapah. Tangan nun
nulis saja gawian, tangan bisa lapah. Mata mau iti-iti aja, mata bisa padas. Muntung rakop bawa makan ya, rakop bawa makan nih di wihang di lapah ya nang ikut ilat bawa makan ya kan ikut ilat ya nang ujar orang bahari karena bajar jadi ikut ilat itu jar gara-gara burit menyumpah ujar burit muntung lakas jara nyawa abang bawa makan aja hidup undang makan lapah hajat juga lapah manjat aja udah. Kadang kawan adalah akal itu harus digandeng dengan ilmu. Bahkan katanya nyamanannya biar namanya serba kada tahu kada nyaman. Kada nyaman. Ada nila orang sugih. Sidin ini sugih. Cuman kada ilmu. Jadi sidin ini membangun masjid. Gonal masjidnya, bagus masjidnya. Sugih sidin. Tuntung bangun masjid, sidin juga nak mencari imamnya. Lalu pas sembahyang Jumat, kan biasanya imam itu sembahyang Jumat itu ayatnya Sabbihis Ata. Ya Allah, Sabbihis Rabbikal A'la. Membaca imam Sabbihis Rabbikal A'la alladzi khalaqa fasawwa sampai di akhir ayat Suhufi Ibrahim wa Musa. Saya kan ampun masjid gini. Sadikan sidin langsung diambil sidin si imam nenek diambil sidin imam tadi lalu pulang diganti pulang dengan imam nang hanyar pas sampai Jumat dibacanya pulang ayat Suhufi Ibrahim wa Musa Allahu Akbar sadikan pulang sidin si ampun masjidnya sadikan sampai 3 kali Jumat 3 kali berganti imam. Lalu ada yang paham Pak Haji ulun aja Pak Haji yang jadi imam bisa gerak ke pohon bah ayo hajatnya padahal bisa juga pohon bah nguti kertas pohon bah dengan gatar-gatar ambil buah alhamdulillah jalan ini kadang dulu lah ya kertasnya gugur buah kadang dulu lah ya orang di luar masjid hujan inya di dalam masjid titikan paluan limboy kurasan kata-kata ya kan orang hari dingin lalu tuntung bahotbah lalu sembahyangan membaca itu tuntung Fatihah membaca Sabbihis juga Sabbihis sampai di ayat Suhufi Ibrahim wa Musa wa Sulaiman ketuanya ya. Nah, jadi gini nah imam nang bujur sekalinya sekretaris Ibrahim itu sekretaris masjid si Musa bendahara masjid kenapa aku di sini Sulaiman karena disambut aku ketuanya salikan apa aku di sini mulai masjid aku kan disambut wa Sulaiman ketuanya jangan ini tuh bujur ya ini mau dibuat pernah nih lah kejadian kawan ulun jadi imam di Samarinda orang Martapura tulah punya ke Samarinda sekalinya ini suruh orang jadi imam pas kebetulan subuh Jumat dibawanya gaya Martapura kan Martapura biasanya subuh Jumat tuh baca alif lam sajadah kalau alif lam sajadah lalu membacanya alif lam sajadah sampai di ayat 8 innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukiru biha kharru sujada wa sabbahu bi rabbihim wa hum la yastakbirun kan sujud sajadah toh jadi sujud sajadahnya makmum ini apa jadinya di sujudan babinian rukuk sebentar Allahu Akbar pulang naik babinian tidak sekalinya imamnya menyambung tatajafa junubuhum tuntung salam sekalinya ditampur oleh bobohan langgar kagami gue bingung jar apa pian yang subuh 3 rakaat ya 3 rakaat kada nyaman nyasar kalau kada tahu bahkan aja ada nilai kejadian sidin ini orang kampung kada suka kuta jadi dibawa oleh keluarganya ini orang kuta
hendak acara pengantinan keluarga dibawa orang kampung ke kota. Sampai di kota, lalu dimalamakan oleh keluarganya ini di hotel. Nah kan WC hotel itu WC nang berduduk nih toh, WC berduduk. Sini di kampung mahir WC nang berdangkap, mahir WC di Jamban. Kebetulan waktu itu WC berduduk. Nyanyi sidin makasih nak behira. Kayak macam behira lagi ini. Isinya berduduk, ngaran mahera berjongkok nila berdiri sidin pada nang isi berduduk tu berdiri. Anak berjongkok lagi gitu nah. Kakaknya tadi bisa sembalat itu dah. Berduduk begitu sidin. Tontong sudah behira. Bingung sidin nih, kan bebasuhnya pakai semprotan gitu kalau semprotan yang halus dan yang menembak gitu. Menembak. Tontong sudah. Sidin bingung. Kayak apa sih? Dan caranya menanggalan makan tahi. Disemprot sidin lawan semprotan halus itu. Kadang mau juga tinggalan. Kan ada picikannya kalau di belakang. Meninggal ada picikan di sini nggak ada tahu. Dia semprot sidin. Maka kawan di luar hadam sudah mengganda. Nakasih. Undangan apa kami? Ya kehadang dulu jadinya. Hadang berpikir lagi nah. Kayak apa caranya tinggal makan tahi ini? Habis akalnya sudah. Rupanya di dalam WC itu ada kantongan. Ada kantongan. Harus sekalinya dikukutnya. Dikukutnya tadi. Gara-gara kada tahu. Maka ini kejadian urangnya masih hidup. Kalau sudah dicari makhluknya. Gara-gara kada tahu. Tulak berkendaraan ke kota. Ngaran di kampung mana ada lampu merah. Tulak sering ke kota, ngaran sini bisa juga kendaraan minjam kendaraan keluarga nih. Tulak sering berkendaraan. Kalau tahu di lampu merah, jadi pas sampai di lampu merah, orang singgah juga sih ini nampak kendaraan. Singgah juga. Pas sampai lampu kuning, lampu hijau, orang jalan berataan. Sini kadang jalan sudah. Kadang titit bakal sini jalan nih. Lampu hijau sudah. Dan di sini aku anak jalan. Titit. Aku yang jadi anak jalan. Orang jalan hijau sudah kasih titit. Dan di sini aku anak jalan. Kenapa nih jadi pin anak jalan? Aku di sini mah ada warna favoritku pink. Warna favoritku pink. Mau juga ini. Gara-gara tahu malah hiburan jadinya. Jadi akal ini harus digandeng dengan ilmu. Ya kan, harus digandeng dengan ilmu. Ini adalah hati ini. Kita ini kan ada visi musuh. Ada musuh di dalam awak, ada musuh di luar awak. Musuh di dalam awak itu ialah nafsu, di luar awak ialah syaitan. Kayak supaya kita ini akal kuat harus digandeng lawan ilmu. Soalnya ilmu ini menyimpuni untuk melawan hati untuk melawan hawa nafsu. Itu ilmu. Kayak di rumah itu ada nang bah hambur, kira-kira nang ketujuh bah hambur itu karena orang Tuhan. Karena nakal, orang Tuhan nang bah hambur nganak karena. Nah jadi inilah ketika di situ ada kanakan nang ketujuh bah hambur, maka nang kenapa jadinya bah hambur? Ini belum bisa akal lagi. Siapa nang menyimpuni orang Tuhan? Karena orang Tuhan sudah bakal. Dan itu juga hati kita. Nafsu kita, nafsu ini ibarat nang kayak kananak. Wa nafsuka tiflain tuhmilhu syab'ala hubbir radai wa in taqtimhu ya fatimi. Ujar Imam Busiri, nafsu itu nang kayak kananakan, ketujuhnya bah hambur. Jadi nafsu itu kayaknya ketujuh bah hambur di hati kita. Apa hamburannya? Iri dengki, hasad, ujub, riya, sum'ah, macam-macam sifat-sifat yang kada baik. Nah sedangkan akal ini adalah pembersihnya, orang Tuhannya. Siapa? Ialah orang yang berakal, orang yang berilmu. Jadi ini dengan sebab adanya ilmu di awak kita itu menjadi pembarasi bagi hati-hati kita yang kotor. Hati kita yang kotor. Mudah-mudahan
sehat, panjang umur, sabarataan, dan mudah-mudahan dengan berkah kumpulan kita ini Allah ampuni seluruh dosa-dosa kita, orang tua kita, anak cucu kita, nenek datuk kita, guru-guru kita, jiran tetangga kita, seluruh keluarga kita, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat diampuni zahir batin seumur hidup. Allah kabulkan segala hajat-hajat kita, baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Allah luaskan rezeki kita, rezeki yang halal, yang berberkah, yang rancang menyampaikan kita ziarah Mekah dan Madinah, dan Allah jadikan anak cucu kita sampai hari kiamat solehin dan solehat. Allah matikan kita dalam keadaan husnul khotimah, membawa iman sempurna, Islam sempurna, akhir kalam mengucap la ilaha illallah, masuk surga bighairi hisab, berkumpul dengan Rasulullah dan wali-waliullah ta'ala. Ala hadhihi niyyatu li kulli niyatin salihah ila hadratin nabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة بعد طول عمرك في طاعتك ومرضاتك بجاه والد فاطمة. قمنا بحسن الخاتمة واجعل يا الله قبورنا روضة من رياض الجنة، وأجرنا من عذاب القبر وفتنتها بحق سيدنا محمد وآله وصحبه. واخلف لنا في أولادنا وبناتنا وأزواجنا وأحبابنا وأقاربنا بالخلافة الحسنة والأمة الصالحة يا كريم يا رحيم يا الله. اللهم ارحمنا إذ ندرجنا في أكفافنا، استجب لنا يا الله. اللهم اختم لنا بلا إله إلا الله. اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة، واجعلنا من الذين لهم الحسنى وزيادة بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم للشفاعة وعلى آله وأصحابه ذوي السيادة، وسيدنا أبي العباس الحضر بن ملكا ذي الاستقامة، وسيدنا الغوث الأعظم الشيخ القادر الجلال ذي الكرامة، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ